가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bedan Citrasari dengan NIM A111252134, mahasiswi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selamat datang di video pembelajaran hari ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai keterampilan membaca, mulai dari jenis-jenis membaca, pentingnya membaca dalam kehidupan sehari-hari, hingga bagaimana metode membaca yang membantu. Yuk simak videonya. Jadi teman-teman, membaca adalah sebuah kegiatan memahami makna atau arti yang terdapat dalam bahasa tulis yang dilakukan dengan cara mengeja dan melafalkan tulisan. Adapun jenis-jenis membaca, antara lain yang pertama ada membaca intensif. Membaca intensif merupakan teknik membaca seksama. Teknik membaca intensif memerlukan ketelitian dan kecermatan. Dengan ketelitian tersebut, seseorang dapat memahami isi bacaan dengan benar. Tujuan membaca intensif adalah agar pembaca memahami semua hal yang disajikan dalam bacaan. Oleh karena itu, membaca intensif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membaca dengan cermat setiap kalimat dari awal hingga akhir bacaan. Yang kedua, membaca teliti. Yang ketiga, membaca pemahaman. Yang keempat, membaca kritis. Dan yang kelima, mencatat hal-hal yang penting dalam bacaan dan permasalahan yang ada dalam bacaan. Yang keenam, merumuskan masalah yang diperoleh untuk bahan diskusi. Yang kedua, ada membaca ekstensif. Membaca ekstensif adalah membaca secara luas, yakni membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Tujuan membaca ekstensif yaitu untuk memahami isi bacaan yang penting-penting dengan cepat. Ada beberapa jenis membaca ekstensif, diantaranya yang pertama, membaca survei. Membaca survei adalah membaca dengan meneliti terlebih dahulu apa yang akan kita telaah dengan melihat judul yang terdapat dalam buku-buku yang ada hubungannya. Kemudian, memeriksa atau meneliti bagan skema yang bersangkutan. Yang kedua, membaca sekilas adalah membaca yang membuat kita bergerak dengan cepat, melihat, memerhatikan bahan tulisan untuk mencari arti, mendapatkan informasi, penerangan. Pentingnya keterampilan membaca dalam kehidupan sehari-hari dan dalam dunia pendidikan. Pentingnya membaca dalam kehidupan sehari-hari karena dengan membaca, masyarakat dapat meningkatkan pemahaman tentang dunia di sekitar kita, membantu mengembangkan empati dan pemahaman terhadap perspektif orang lain, serta memperluas wawasan dan pengetahuan kita tentang berbagai topik. Selain itu, membaca juga merupakan sarana yang efektif untuk belajar dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, berbicara, dan menulis. Dengan membaca, masyarakat dapat mengasah kemampuan mereka dalam memproses sebuah informasi, menganalisis argumen, dan menyampaikan gagasan dengan lebih baik. Begitu juga pentingnya membaca dalam dunia pendidikan. Dari buku, kita dapat menemukan berbagai informasi dan pengetahuan. Melalui buku, kita dapat menimbulkan serta membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Dan melalui buku juga peradaban suatu bangsa dapat terbangun. Kemajuan suatu bangsa tidak terlepas dari bagaimana generasi bangsa tersebut mencintai buku. Tidak hanya membantu memahami materi pelajaran, membantu juga membentuk kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan pemahaman dunia secara lebih luas. Biasanya dalam membaca buku, kadang kita merasa malas apalagi kalau buku tersebut tulisannya banyak. Nah, untuk mengatasi itu ada satu metode yaitu metode SQ3R. Jadi metode ini terdiri dari 5 langkah. Yang pertama ada survei. Pada tahap ini, kamu bisa mulai membaca sekilas, lalu mencatat judul, subjudul, gambar, atau bagan tertentu. Yang kedua ada question. Kamu bisa buat list pertanyaan seperti
apa inti dari topik tersebut, apa contohnya, lalu apa isi dari bagan tersebut. Yang ketiga, ada read. Kamu bisa mulai mencari jawaban dari pertanyaan sebelumnya, lalu kalian pelajari serta pahami. Yang keempat, ada riset. Setelah kalian membaca, hasil bacaan tersebut diulang kembali. Bisa dengan ditulis atau dibahasakan ulang menggunakan bahasa sendiri. Dan yang kelima atau yang terakhir, ada review. Review hasil bacaan tadi kemudian diulas apakah buku tersebut bisa menjawab pertanyaan yang kamu ajukan tadi. Apakah buku tersebut mudah dipahami dan apakah buku tersebut mudah kamu mengerti. Nah, pada tahap ini kamu bisa lakukan evaluasi berulang kali. Jadi dari metode ini dapat membantu kita belajar lebih terstruktur dan juga lebih efektif. Tahap pertama ada survei. Lihat sekilas seluruh isi bacaan untuk mendapatkan gambaran umum. Perhatikan judul, subjudul, gambar, atau ringkasan kata-kata yang dicetak tebal mirip. Yang kedua ada question. Ubah subjudul atau poin-poin penting menjadi sebuah pertanyaan. Contohnya, seperti jika subjudulnya definisi pidato, ubah menjadi apa yang dimaksud dengan pidato atau apa saja tujuan dari pidato. Tahap ketiga ada read atau membaca. Baca teks secara teliti untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang telah kamu buat sebelumnya. Fokus pada ide pokok dan informasi penting. Tandai atau catat poin penting bila perlu. Tahap keempat ada riset. Mengungkapkan kembali. Setelah membaca satu bagian, coba tutup buku dan jawab pertanyaan dengan kata-kata sendiri. Bisa dilakukan secara lisan atau tertulis. Ini membantu memperkuat ingatan dan pemahaman kamu. Yang terakhir ada review. Baca ulang catatan atau ringkasan, ulangi pertanyaan dan jawaban untuk memastikan pemahaman jangka panjang. Nah, itu tadi pembahasan mengenai jenis-jenis membaca, pentingnya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam dunia pendidikan, serta metode untuk membaca yang efektif. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Bye-bye.